Oke, udah langsung nanya. Bu Rini SN dari Sebamban Sergei. Oke, setelah itu Bu Esti ya. Saya mulai dengan Bu Rini dulu ya. Saya intuiting extrovert golongan darah O dan profesi saya adalah guru fisika. Oke. Sebenarnya ideal apa enggak kalau profesi saya seperti itu, Pak? Dan saat ini IE golongan darah O, profesi sebagai guru fisika, sebenarnya ideal apa enggak kalau profesi saya seperti itu, Pak? Dan saat ini saya juga sedang berjualan offline dan hobi saya ngedesain. Nah, pertanyaan kedua dari semua yang saya jalanin, manakah yang harus saya kembangkan lagi, Pak? Terus mau nanya lagi nih, anak saya FE, saat ini masih kelas 1 SD, dan dia pengen ikut ekskul menari. Tapi saya pengennya anak saya ikut ekskul tahfiz dan taekwondo. Yang baiknya saya ikutin keinginan anak saya atau keinginan saya, Pak? Anak saya perempuan golongan darah O. Di Ibu dulu, ya. Kalau intuiting introvert, intuiting extrovert, atau intuiting, itu kata kuncinya ada di mimpi. Ya, yang harus Ibu jawab dulu, yang harus Ibu uraikan ke dirinya Ibu dulu. Ketika Ibu bicara ketiga profesi ini, yang mana yang paling Ibu punya kemampuan berpikir jauh ke depan? Atau Ibu punya bayangan, misalnya kalau Ibu hari ini umurnya 30 tahun. Ketika 60 tahun nanti, yang mana yang paling kebayang Ibu bisa terus menjalankan profesi tersebut? Misal sebagai guru fisika, apakah ini mau dijalankan sampai umur 60 tahun? Terus mimpinya apa di profesi guru itu? Apakah Ibu pingin misalnya suatu saat buat lembaga bimbingan belajar tentang fisika, atau suatu saat nanti dengan profesi guru Ibu pingin punya sekolah sendiri? Nah, bisa Ibu bandingkan dengan profesi yang satu lagi yang jadi alternatif. Di mana nih? Jualan offline. Dengan jualan offline, kira-kira kondisi apa yang akan terjadi ketika Ibu umur 60 tahun? Ada nggak mimpi besar di situ? Bandingkan lagi dengan desain. Dengan hobi atau kemampuan Ibu desain, Ibu bakal jadi apa nanti? Jadi tentukan dulu mimpi Ibu, tentukan mimpinya, nanti dari mimpi Ibu akan lebih mudah untuk menentukan mana yang paling membuat Ibu hasratnya muncul. Nah, itu dulu Bu yang dijawab ya. Mimpi besarnya apa? Cita-citanya apa? Nah, yang kedua, anak saya feeling extrovert, kelas 1 SD, pengen ikut ekskul menari. Jadi maunya saya atau maunya anak dulu? Kalau dia anak-anak, biasa Bu yang membuat dia senang dulu. Jadi kalau bisa ikutin minatnya dulu. Nah, kalau dia udah punya minat tapi ternyata bertentangan dengan bakatnya, ya maka akan ada kecenderungan ini akan sebentar aja dia ikutin. Misalnya kalau untuk orang feeling, ya sebenarnya yang perlu kita tanyakan kenapa dia suka nari. Ada nggak faktor-faktor subjektif di situ? Ya, kalau misalnya dia suka nari karena dia seneng sama guru narinya, atau sahabatnya itu suka nari, ikut juga kegiatan nari, maka dia ikut supaya jangan jauh-jauh dari sahabatnya. Nggak apa-apa kalau kayak gitu kondisinya, ibu ikutkan aja nari. Nah, di sini juga bisa ibu tempelkan juga. Ibu bilang gini, kamu boleh nari, ya sesuai dengan yang kamu mau, tapi bisa nggak kamu juga nambahnya dengan tahfiz misalnya gitu. Atau kita tempelkan sesuai dengan keinginan ibu, ya. Jadi fasilitasin dia dulu sesuai dengan apa yang dia mau, buat hatinya senang dulu, moodnya bagus dulu. Nanti kalau sudah memungkinkan moodnya bagus, ibu akan jauh lebih mudah meminta dia melakukan yang ibu mau. Tapi pastikan nanti kalau di ekskul tahfiz itu, dia akan jauh lebih nyaman ketika dia dapat guru tahfiz atau teman-teman tahfiz yang dia suka. Terus satu lagi, akan jauh lebih melekat lagi kalau orang tuanya juga tahfiz. Jadi kemampuan tahfiz itu muncul karena dia belajar dari orang tuanya. Ini akan jauh lebih efektif bagi orang feeling ya, karena orang feeling itu subjektif banget. Ya, karena ada kawannya ikut nari juga.
Ikutin maunya dulu, Bu, selagi masih positif ya. Dunia anak-anak itu masih kita kasih kesempatan untuk eksplorasi. Supaya dia kenal juga. Nah, supaya dia lebih tahan lama, nggak cuman sebulan habis itu nggak mau lagi, pastikan temannya memang serius juga di nari itu. Ya. Nanti kalau dia akhirnya dengan menari, dia menemukan popularitas di situ, atau dia terkenal dengan menarinya, nanti faktor pertemanan itu juga akan nggak terlalu mempengaruhi. Jadi dorongan atau motivasi dia itu udah lebih ke terkenalnya. Nah, sambil nanti kalau dia udah kondisinya bagus, kondisinya moodnya bagus dengan nari, boleh tuh pelan-pelan Ibu bilang, boleh nggak kalau kamu tambah dengan tahfiz misalnya ya. Tapi pastikan waktu mainnya jangan berkurang, Bu ya. Karena masih dunia anak-anak itu kan masih ada ininya. Waktu bermainnya harus tetap difasilitasin. Jangan ngerasa waktunya udah untuk belajar terus. Oh, Bu Esti, boleh Bu Esti, silakan Bu Esti. Ya, Coach, Oke. terima kasih banyak waktunya. Siap. Ya, Coach Herdiman, mau saya tanyakan ada beberapa hal Ya. yang terkait, sebenarnya kenal Steven itu sudah 10 tahun yang lalu ya, di 2013, ketika anak saya TK, dan saat ini anaknya sudah SMA kelas 1. Tapi pada saat itu memang kita tidak mendapatkan penjelasan komprehensif terkait hasil dari Steven-nya. Kemudian hasil Steven-nya anakku itu intuiting introvert. Oke. Dan memang karena waktu itu cuma taunya intuiting itu imajinasi, cukup sampai di situ. Jadi tidak bicara masalah kecerdasannya apa, nanti dia di treatment-nya harus seperti apa. Cuma tahu padahal ya dia orang imajinasi, otak kanan. Cukup itu saja waktu itu. Terus seperjalanan waktunya dia dimasukkan ke pesantren. Oke. Setelah di pesantren ternyata dia bergaul mungkin dengan teman-teman yang salah sehingga mengeksplor sesuatu berdasarkan imajinasi dia karena otak kanan sampai ya terlampau jauh lah, dan akhirnya kita terapi dan saat ini sudah masuk terapi di bulan kedua di psikolog seperti itu, karena memang kita butuh untuk membalikan atau meriset kembali apa yang sudah dia temukan di jalan yang tidak sebenarnya seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah di SMA ini sih alhamdulillah sudah mulai menemukan jati dirinya gitu ya. Kira-kira Coach, dia masuk ke teknik elektro saat ini, tapi minatnya sih katanya sih di technical computer jaringan katanya. Untuk mengetahui minat bakat anak ini sampai sejauh mana sehingga nanti ketika memilih kuliahnya, karena sampai dengan saat ini dia masih belum mau kuliah karena dia melihat figur dari kakak-kakak kelas sebelumnya waktu di pondok itu cukup dengan SMA, bisa mengajar, bisa punya penghasilan sehingga dia merasa seperti itu saja sudah bisa menghasilkan sesuatu gitu. Jadi buat apa kuliah seperti itu. Nah, kira-kira untuk bisa meng-coaching atau bisa meng-guidance anak ini untuk kuliah, untuk punya mimpi yang besar, kebetulan kan anak intuitif anak yang memang imajinasinya lebih dari anak-anak lain kan ya. Nah, itu seperti apa treatmentnya saya ke orang tua, ke anak saya. Yang kedua, anak saya insting, tapi waktu itu karena mencoba gratis jadi tidak ada sertifikatnya. Dan saya sama ayahnya belum dicek nih polanya sebenarnya lebih dominan kemana. Jadi mungkin ada beberapa instruksi yang mismatch gitu. Jadi saya bicara sensitif, saya bicara berdasarkan thinking, tapi karena dia anak intuiting sehingga nggak nyambung lah. Ada anak sensitif, saya bicaranya thinking, sehingga dia tidak terima instruksinya dengan sempurna. Nah, untuk supaya bisa lebih bersinkronisasi, sebaiknya gimana Coach untuk bisa menemukan potensi di kedua anak ini sehingga saya bisa melejitkan potensi yang kita harapkan menjadi orang yang lebih baik dari kita saat ini gitu sih Coach. Itu saja sih ya. Terima kasih Bu Esti, Masya Allah ya. Apa namanya, punya anak-anak insting sama intuiting ya. Anak intuiting selalu kita bilang anak-anak masa depan tuh anak-anak unik, punya pemikirannya sendiri. Nah, bagaimana cara mentreatmentnya? Menentukan kira-kira atau bagaimana cara mengarahkannya
Itu intuiting yang kita ketemukan mimpinya dulu, Bu. Jadi Ibu fokus aja diskusi lebih kepada mimpinya mau jadi apa. Nah, mimpinya dulu diuraikan, tapi Ibu harus mau jadi dokter ya, sangat Nak. terbuka Maaf Coach, menerima. ini kita sudah sering bicara ya. Jadi Mau si jadi mimpinya dokter. itu dari dulu itu ingin menjadi pemadam kebakaran. Jadi Oke. malah waktu pas dia SD atau TK saya lupa, dia ingin menjadi pemadam kebakaran yang memadamkan apinya itu dengan drone gitu. Jadi ditarik air laut nanti di atas disemprotkan katanya seperti Oke. itu. Nah, sampai sekarang masih itu, Bu? Sampai sekarang iya masih pemadam, cuma sekarang lebih berbalik pemadam tapi dia bisa bermanfaat bagi orang. Jadi bukan teknisnya membuat sesuatu yang baru, lebih bermanfaatnya gitu. Dan kebetulan anaknya juga memang punya empati dan sosial yang tinggi gitu. Beradaptasinya juga mudah sih, jadi dia bisa komunikasi dengan anak umur di atas 10 sampai 20 tahun gitu. Karena teman-temannya itu rata-rata adalah musyrif Lebih tua. yang umurnya mungkin 5 atau 7 tahun ke Di depan. atas. Seperti itu. Jadi cenderung memilih teman yang dianggapnya lebih dari dia. Itu karakter orang intuiting tuh. Percaya dirinya lebih tinggi. Nah, kalau Ibu menemukan sudah mendapatkan keinginan atau cita-citanya, mungkin yang bisa dieksplor apa alasan terkuat dia sehingga kepingin jadi pemadam kebakaran. Oke, kalau ingin bermanfaat yang seperti apa? Karena kan manfaat ini kan bisa dispesifikan lagi. Apakah mengajar itu kan bisa ngasih manfaat. Nah, untuk jadi pemadam kebakaran, manfaat apa yang ingin disampaikannya? Yang ingin diaplikasikannya, yang ingin ditunaikannya? Itu dapat dulu. Nanti dari sana, Bu, dari sana baru bisa kita ajak dia berpikir, kalau menurut kamu, Dek, tetap kalau kita bicara tentang coaching ya, jadi menurut kamu, Dek, untuk mewujudkan mimpi kamu ini, sekarang kamu rencananya mau ngapain? Nah, tapi kalau bisa, Bu, nggak cuman sekedar mimpi dia mau jadi apa, tapi Ibu tantang dia dengan pertanyaan, sekarang kalau misalnya umur 18 tahun, umur 40 tahun, dengan pemadam kebakaran, apa yang sudah terbayang di dia? Dengan profesi itu. Bisa nggak dia membayangkannya? Kondisi-kondisinya yang terjadi pada saat itu apa? Apakah dia sedang pakai baju dinas misalnya? Gugah imajinasinya lagi, Bu ya. Kalau dia mungkin nggak bisa langsung jawab, Bu, karena biasa intuiting akan jauh lebih mudah dia mengekspresikannya dengan tulisan. Ibu boleh kasih kesempatan dulu dia untuk menuliskan. Imajinasinya tentang profesinya itu. Nanti kalau misalnya akhirnya dari kesempatan dia untuk berimajinasi ternyata dia dapat banyak berapa poin ya, ternyata untuk menjadi bermanfaat selain menjadi pemadam kebakaran, aku bisa jadi guru juga, bisa jadi pemimpin juga, bisa jadi ini juga. Nah, kalau dia mulai berpikir ke sana, mulai berpikir luas, semua suruh catatkan aja, Bu. Catatkan semua poin, baru nanti kita diskusi yang mana yang paling kelihatan jelas dalam imajinasinya. Nah, kalau sudah dapat mimpinya, sudah kita ketemukan pulau mimpi, kita anggap aja sebuah pulau yang ingin kita tuju. Baru kita bisa breakdown dari yang terkini. Kita buat strategi tuh, bantu dia untuk buat strategi. Apa yang harus dilakukan untuk bisa mencapai mimpi itu. Nah, biasanya kalau dia intuiting introvert, dia butuh memang sesuatu hal-hal yang sifatnya menantang. Kurang lebih kalau intuiting seperti itu, Bu. Nanti kalau dia udah mulai tahu mimpinya, hasratnya akan muncul sendiri. Dan memang kecenderungan intuiting itu menganggap belajar bisa di mana aja. Nggak harus sekolah. Iya. Kebetulan anak alam juga sih, jadi naturalis juga. Jadi ketika di sekolah itu biasa-biasa saja gitu, tapi ketika di alam dia bisa menjadi asisten coach-nya pada saat di alam itu, malah bisa menjadi membawa teman-temannya sebelum trekking dan segala macam gitu. Jadi lebih menguasai lah gitu. Sampai jenis-jenis tumbuhan yang melukai kaki pun dia hafal itu. Sampai jenis hewan bagaimana cara menaklukkannya dia tahu.
karena dia bilang suka Iya. reptil kan. Heeh. Jadi dia tahu bagaimana menjinakkan ular, bagaimana menjinakkan bunglon, bagaimana memegang rusa, bagaimana itu dia paham. Nah, ini kadang-kadang Bu bisa jadi bahan diskusi juga komunikasi sama anak. Mungkin Ibu bisa tanyakan kenapa kok dia bisa punya semangat sebesar itu untuk bisa memahami alam. Hmm. Itu bisa jadi bahan diskusi. Hindari pertanyaan-pertanyaan yang kesannya ngejudge, Bu ya. Contoh Hmm. pertanyaan apa? Kenapa sih, Dek, kamu suka alam? Memang kita bertanya, tapi ada Dan ada ada unsur intervensi menghakimi di ya. situ. Hmm. Hmm. Ya, ya kan kalau kita pertanyaan kenapa, kita bagusnya tanya apa? Apa deh yang membuat kamu semangat bisa seperti itu Haikal sini belajarnya? deh. Hmm. Kalau udah selesai ngejadwal sini. Jadi dari situ nanti Ibu akan menemukan clue-clue atau kata-kata kunci sebenarnya yang mungkin Oke. selama ini tidak secara langsung dia sampaikan. Hmm. Nah, dari kata-kata kunci itu nanti bisa jadi bahan diskusi berikutnya untuk menggali mimpinya lagi. Hmm. Jangan-jangan ini cuma sekedar minat sementara aja. Hmm. Ya. Contohnya seperti itu, Bu. Iya, Pak. Jadi kalau Iya, belum Coach. dapat mimpinya, itu belum keluar hasrat maksimalnya. Tapi kalau Hmm. sudah dia benar-benar menemukan mimpinya, maka hasrat maksimalnya akan keluar. Bahkan dia punya cara sendiri, punya semangat sendiri, dan itu nggak bisa ada yang nahan satupun. Oke. Kalau Steven ada nggak tes minat bakat gitu, Coach? Jadi bisa lebih spesifik ke proporsionalnya. Eh, Biasanya kalau saya, untuk gali minatnya, saya akan coaching, Bu. Kalau Hmm. bakatnya kan Steven. Mm-mm. Nah, karena kita bicara fitrah tuh ya, bicara bakat, Mm-mm. bicara kelebihan bawaan. Kalau kita Mm-mm. bicara minat, itu kondisi lingkungan saat ini. Oh, oke. Nah, kalau untuk orang tua, lebih banyak aja komunikasi sama dia, cari tahu apa yang sedang jadi concern dia pada saat ini. Itu lebih Oh, gampang menemukan minatnya. oke. Terus yang kedua tadi apa, Bu? Saya lupa. Anak saya yang kedua itu kan insting ya. Hah? Ya, terus sementara kita kedua orang tuanya belum pernah tes gitu kan. Oke. Nah, bagaimana menjadikan pola komunikasi atau pola parenting kita ke anak itu bisa melejitkan potensi di keduanya lah gitu sih. Siap. Di anak Baik. insting dan di anak intuiting. Nah, kalau yang tes tipin atau yang sudah pernah tes tipin anak, itu mau nggak mau Ibu fokus sama anak-anak. Hmm. Tapi potensinya adalah, kalau ternyata Ibu atau Bapak berbeda dengan anak, ya, itu seperti Ibu dipaksa untuk ngikutin semua maunya anak. Kalau nggak sesuai, maka kecenderungan jenuh itu akan lebih besar dialami orang tua. Hmm. Paham, Bu? Misalnya Ibu thinking nih, Paham. Ibu harus menyesuaikan diri dengan kebebasan orang intuiting. Itu lama-lama Ibu akan ngerasa jenuh, Bu. Hmm. Masa sih anak kita nggak boleh kita arahin misalnya? Masa sih nggak boleh ada unsur aturan sedikit pun? Hmm. Ya, karena kan nggak sesuai sama kita. Hmm. Ada keinginan atau ada sesuatu dalam diri kita nggak terfasilitasin. Padahal ini kan anak kita. Nah, makanya kalau kita bicara Steven parenting, itu kita bicara keduanya. Fokus utamanya justru orang tua, Bu. Makanya penting sekali orang tuanya tes Steven dulu. Hmm. Karena nanti pola parenting itu harus ngikut orang tua. Misalnya kalau Ibu thinking, terus Bapak feeling misalnya. Ini gambaran tentang ini ya, pola parenting Steven ya. Hmm. Ibu thinking, Bapak feeling. Sepakatin dulu Bapak sama Ibu, siapa yang akan jadi parent leader. Hmm. Karena nggak boleh dua-dua. Ya, kita bisa ini ngelihat, bisa ngevaluasi ya efektivitas kalau ada organisasi dua ketuanya. Hmm. Ya, sama macam pilot, ada sebuah kapal dua pilotnya. Hmm. Itu akan susah tuh mengerahkan kapalnya. Maka disepakatin dulu siapa akan jadi parent leadernya. Nah, biasanya parent leader itu ibu. Ya. Maka segala macam hal yang berhubungan dengan kepengasuhan itu harus ikut ibu. Semuanya harus satu suara. Kalau ada yang tidak setuju bapaknya, jangan pernah nampakkan perbedaan itu di depan anak. Selesaikan di belakang. Clearkan dulu pola parenting apa yang mau kita tetapkan. Misalnya nih, sebagai ibu, ini anak main gamenya cukup 1 jam aja 1 hari. Tapi ternyata ketika dia minta sama bapaknya, dikasih itu lebih dari 1 jam.
Akhirnya apa? Potensi berbohong anak yang muncul. Nah, kalau sudah disepakatin, ya, misalnya ibu parent leader, jadi kalau anak pun minta sama bapak, bapaknya tinggal bilang, tanya sama ibu. Bapak ikut apa yang kata ibu bilang. Nah, singkat kata, terpilihlah misalnya ibu sebagai thinking, sebagai parent leader. Maka suasana rumah itu harus ngikutin suasana rumah parent leader. Semua hal-hal yang berhubungan thinking itu harus diterapkan di rumah. Harus ada aturan. Nggak apa-apa walaupun anaknya intuiting. Harus ada kejelasan, harus ada disiplin. Nah, nanti supaya anak juga nyaman dengan gaya thinkingnya, silakan sampaikan atau komunikasikan apa yang menjadi concern kita ke bahasa intuitingnya anak. Kaitkan dengan mimpinya. Maka kalau dua ini bisa disatukan, bisa dicari jalan tengah, dua-dua juga bisa nyaman, Bu. Contohnya kayak gitu. Oke. Kayak saya sarankan Ibu sama Bapak itu tes tipin. Kenapa kok? Ya udah, kalau memang parent leadernya saya sajalah. Ibu jangan lupa, kebahagiaan seorang istri, seorang ibu itu sangat ditentukan oleh suami atau support suaminya. Ya. Jadi perlu banget ya bapaknya juga bagaimana pola couple-nya supaya nanti bapaknya nggak melulu harus ngikutin maunya ibu, sementara nggak sesuai dengan maunya dia. Nanti ibunya bahagia, anaknya bahagia, bapaknya stres. Ya. Makanya kalau sudah bisa kita buat mapping atau postur seluruh anggota keluarga, kita bisa lebih strategis nih melaksanakan pola parenting. Semuanya bisa enjoy. Semuanya bisa terfasilitasin. Oke, Mungkin Coach. gitu dulu, Bu. Iya, Coach. Terima kasih pencerahannya, terima kasih Ya, wacananya, dan terima terima kasih kasih Bu Esti. implementasinya. Iya. Karena nggak resen, saya balik ke chat. Ada Indah, Assalamualaikum Coach, apakah sifat pembelajar hanya dimiliki oleh intuiting? Bagaimana dengan thinking? Nah, kenapa pembelajar itu sering dilekatkan sama intuiting? Karena rasa penasaran itu paling besar adanya di intuiting. Dan itu jadi modal banget. Curiosity, rasa penasaran terhadap sesuatu. Kalau sebenarnya hal-hal yang berhubungan dengan intelektualitas, dengan pembelajaran, itu kecenderungan orang atas, baik kiri maupun kanan, baik thinking maupun intuiting. Tapi lebih luas lagi, bagi intuiting, belajar itu nggak cuma kegiatan belajar formal. Jadi apapun bisa dilakukannya untuk belajar. Bisa baca buku, bisa dengan memperhatikan, bisa dengan mengobservasi, bisa dengan menonton. Nah, sedangkan thinking itu kecenderungan pembelajarnya itu lebih kepada ingin membuktikan atau ingin research ya, berdasarkan teori-teori yang sudah dipahaminya. Jadi lebih ke situ, Indah. Nah, itu kurang lebih ya. Karena dimunculi dari rasa penasaran yang besar, pingin tahu banyak hal, pingin tahu hal-hal yang baru, akhirnya dorongan pembelajar itu lebih dominan di intuiting. Nah, ini ada Bu Ismilayanti. Saya lanjut karena nggak ada tanggapan dari Bu Indah. Saya lanjut. Ismilayanti, Assalamualaikum. Apakah hasil tes ini mungkin berubah saat tes waktu balita dan saat dewasa? Kalau bicara kemungkinan tetap ada, Bu. Mengingat ini alat tes yang nemukannya manusia. Jadi peluang itu ada. Tapi dari data yang kita dapatkan, peluang kemungkinan berubah itu cuma 5%. Kecil sekali. Ya. Jadi kalau Ibu misalnya iseng-iseng mau coba tes tipin lagi, ya silakan Ibu coba aja untuk memastikannya apakah ada perubahan atau enggak. Saya sampai sekarang udah ada 7 kali dengan alat berbeda, dengan ID yang berbeda, terus dengan data yang berbeda, tapi tetap sidik jarinya saya juga. Dalam kurun waktu 2 tahun lebih, saya sudah melakukan 7 kali tes, hasilnya tetap intuiting introvert. Kebetulan saya punya alat tes, Bu. Jadi saya nggak perlu bayar ya. Tapi kalau Bu Ismilanti, kalau memang ada dana seperti itu tentunya promotornya akan senang sekali tuh kalau Ibu tes sampai 7 kali.
Mana tahu untuk membuktikan ya. Nah, itu Bu Ismi Layanti ya. Iya, terima kasih Coach. Ya, kalau kita bicara kemungkinan tetap ada ya. Terus Bu Rofi ya. Bu Rofi atau Bapak nih. Assalamualaikum, saya Ibu. Dengan 2 anak golongan darah AB, perempuan 10 tahun, anak laki-laki golongan B 7 tahun. Kira-kira lebih ke arah mana saya mengarahkan ya Pak, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kita promotor Stipin tidak menjadikan golongan darah sebagai pertimbangan utama, Bu. Karena golongan darah itu sifatnya sangat spontan. Jadi tidak definitif. Efeknya nggak jangka panjang. Nah, maka akan jauh lebih mudah saya ngasih solusi itu ketika Ibu sudah tes Stipin dulu. Nah, akan lebih mudah ya. Iya, Pak. Akan tes Stipin dulu. Tapi kalau mau udah terlanjur nih, apa sih pengaruh golongan darah? Itu pengaruh golongan darah lebih kepada spontanitas seseorang. Misal, orang golongan darah AB cenderung di awal dia akan kelihatan seperti orang sensing. Walaupun reaksinya sebentar, bisa jadi setengah jam atau 1 jam misalnya. 1 jam berikutnya, sifat aslinya yang keluar. Nah, orang golongan darah B cenderung seperti intuiting. Di awal, Bu ya. Nah, tapi kalau dia golongan darah B, tapi intuiting juga, maka dari awal sampai akhir, gayanya kayak gitu aja tuh. Tetap ya Pak, berarti. Tetap. Ini ada Pak Azam Baihaqi Silalahi. Assalamualaikum Pak, anak saya laki-laki kelas 3 SD. Masih bingung mau ikut ekskul apa ya Pak? Agak sulit untuk mencoba kebanyakan takutnya. Terus kalau bimbel cocoknya gimana? Oke. Yang bingung anaknya Bu ya? Pak ya? Pak Azam ya? Karena semakin banyak alternatif, semakin bingunglah dia. Biasa kecenderungan, kalau memang dia masih bingung Pak, boleh Bapak jelaskan dulu masing-masing ekskul itu mengarah kemana, kasih dia gambaran apa yang bisa dibuatnya dengan ekskul tersebut ketika dia dewasa. Misalnya ada taekwondo, dan satu lagi ada tahfiz. Nah, kira-kira kalau dia nanti SMA, dia bisa seperti apa dengan taekwondonya? Atau dengan musik, dia akan jadi apa dengan musiknya? Harapannya, dari penjabaran imajinatif tadi ya, penjabaran apa yang akan terjadi, dia bisa lebih mudah untuk menemukan atau menghayal atau berimajinasi yang efeknya nanti akan muncul hasrat dan dia lebih mudah untuk memilih. Kalau bimbel Pak, bimbel apapun sebenarnya cocok untuk intuiting ya, tapi hasratnya muncul dulu. Kalau hasratnya nggak muncul, ini mau bimbel gimana pun nggak akan nggak akan efektif untuk mengupgrade kemampuan. Tapi kalau sudah hasratnya muncul dan dia yang minta, ini mau kayak manapun bentuk bimbelnya, intuiting itu bisa. Karena dia bukan pembelajar formal. Nah, tapi kalau kita bicara kira-kira kalau saya sebagai guru, apa yang harus saya lakukan sama murid intuiting saya? Pertama, pahamkan dulu fungsi kenapa dia harus belajar itu. Aplikasi kesehariannya apa sih? Kenapa dia harus belajar bahasa Indonesia? Sedangkan dia kan sudah bisa belajar, kesehariannya belajar bahasa, kesehariannya menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa harus ada pelajaran lagi? Itu sampaikan dulu, clearkan dulu di depan anak intuiting. Karena kalau itu belum clear, dia tetap bisa memahami, tapi tidak sampai hasratnya muncul. Kemungkinan dia akan nilainya, akademisnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau dia sudah tahu fungsinya apa, itu aplikatif bagi dia, terus ini menunjang untuk dia mempercepat dia untuk mencapai mimpinya, bahkan bisa dikatakan Pak, nggak butuh guru gitu. Dia bisa belajar sendiri, dia bisa cari informasinya sendiri. Itu makanya anak-anak intuiting seringkali di labeling ya. Ini anak nggak pernah belajar tapi kok ngerti gitu. Apalagi kalau dia belajar Pak, apalagi kalau dia fokus, apalagi kalau hasratnya muncul. Makanya seringkali anak-anak intuiting dibilang orang cerdas. Kalau thinking itu pintar, anak intuiting cerdas, gampang memahami sesuatu.
Bukan karena saya intuiting ya, Pak. Tapi memang secara konsep itu yang disampaikan Pak berdasarkan kecenderungan otak juga. Intuiting itu antenanya tinggi, gampang memahami sesuatu. Mungkin itu Pak Azam ya. Nah, ini ada Bu Yulviani. Assalamualaikum Pak, anak pertama saya laki-laki, insting golongan darah A. Oke. Untuk anak kedua, laki-laki juga, feeling golongan darah O. Ekskul dan olahraga apa yang cocok untuk kedua anak saya? Terus suami saya ingin anak pertama saya jadi dokter, dan anak kedua saya jadi tentara. Apakah itu profesi cocok dengan hal Stephen anak saya? Oke. Untuk insting, khusus untuk insting, pengaruh golongan darah itu cukup besar. Ya. Kenapa? Karena golongan darah itu kan reaksi spontan seseorang, sedangkan gayanya orang insting itu reaktif. Nah, reaktif itu yang mengemudikan golongan darah. Maka orang insting golongan darah A cenderung orang insting yang seperti orang thinking. Ya, insting yang kelihatan lebih thinking ya, lebih karakter thinking yang muncul. Apakah orang insting itu cocok jadi dokter? Cocok-cocok aja, Pak Bu. Cuman kata kuncinya bagi orang insting, profesi yang membuat dia bisa melayani orang, bisa membantu banyak orang. Jadi supaya dia punya semangat ke sana, silakan Bapak Ibu motivasi dia dengan jadi dokter, dia bisa lakukan apa saja yang dia bisa bisa menjalankan perannya untuk membantu banyak orang. Tapi nanti kecenderungan nanti dia akan berorientasi dengan pelayanan itu akan lebih besar daripada obsesi dia ngumpulin duit ataupun obsesi dia mengejar jabatan. Jadi kalaupun akhirnya dia muncul minatnya ke dokter, Bapak Ibu juga harus mempersiapkan diri kalau nanti akhirnya dia memilih untuk dokter yang mengabdi di tempat-tempat tertentu, misalnya di pedalaman, di desa-desa, ada kecenderungan ke situ tuh. Jadi kalau bisa. untuk ekskul sama itunya gimana olahraga? Maksudnya? Oh, ekskul ya? Oh, sorry, ekskul. Ekskul dan olahraga apa yang Iya. cocok untuk kedua anak saya? Kalau olahraga yang sifatnya lebih kepada memacu ini, Bu, memacu apa namanya? Reaksi cepat. Renang, seperti renang, bukan? Basket. Renang bisa. Respon cepatnya, basket juga bisa, Bu. Tapi Kebetulan memang kebetulan olahraganya saat ini basket dengan renang. Oke. Dia kalau misalnya gini nih, kalau dia bola cocoknya jadi kiper. Kiper itu kan orangnya sangat reaktif ya. Naluri tinggi. Nah, misalnya kayak gitu tuh. Kalau basket misalnya cenderung dia akan jadi pemain basket yang mengandalkan nalurinya tuh. Ya. Nah, kalau renang, tapi gini Bu, ada kecenderungan orang intuiting orang insting ini yang paling tidak punya, yang paling rendah obsesinya untuk mencapai sesuatu. Oh. Jadi bisa jadi nanti dorongan kalau di atas nama diri sendiri ya, dorongan untuk berprestasinya itu tidak sebesar orang lain. Iya, Tapi betul. ini bisa diakalin. Mm-hmm. Kalau peran dia itu sangat penting untuk bisa membantu teman-teman timnya. Nah, ini semangatnya bisa muncul. Ya. Jadi motivasinya nolong teman-teman supaya timnya itu bisa menang. Intinya jadi penolong lah semuanya ya, Pak. Betul. Jadi serat menolong yang difasilitasin. Oh iya. Kalau yang feeling ekstrovert, Pak? Feeling extrovert kalau bisa olahraga yang bisa memfasilitasin agar dia bisa memanage kemampuan paru-paru. Renang, seperti renang paru-paru ya? Iya, renang, lari jarak panjang, jarak panjang, jarak jauh maksudnya. Atau yoga. Nah, kalau masalah itunya tadi yang ayahnya mengarahkan ke TNI gimana? Kalau umurnya masih berapa masih tahun? Kecil sih, masih kecil, masih kelas 3 SD. Kalau bapaknya profesinya apa, Bu? PNS. PNS ya. Gini, ngedrive anak feeling itu jadikan
kita sebagai orang tua adalah sosok yang paling dicintainya. Kalau udah dia ngefans banget sama kita, maka apapun yang kita minta dia akan ikutin. Oh, itu anak feeling. Karena feeling. Jadi tantangan bagi Bapak sekarang bagaimana supaya Bapak itu jadi orang tokoh panutan dia banget lah. Sumber baterai cinta paling besar adalah bapaknya tuh. Maka dorongannya nanti dia ingin membahagiakan bapaknya. Ya, kebetulan memang bapak ayahnya sendiri yang belum tes TV. Kalau saya juga feeling introvert. Kalau si anak kan, jadi tinggal ayahnya belum. Jadi kita juga bakalan mungkin next janjian mau yang ke ayahnya. Jadi biar bisa tahu kan kita pembagiannya gimana gitu ya. Betul, betul. Nah, Ibu kan bisa merasakan sendiri ya bagaimana subjek itu penting banget untuk menggerakkan semangat orang feeling ya. Ya. Walaupun saya kalau juga sering kurang ada tidak cocoknya juga, walaupun sama-sama feeling kan, satu introvert satu oh ekstrovert iya, ya. betul. Nah, itu dia tuh kendali masalahnya kalau dalam satu lingkungan, Ya. maka feeling ketemu feeling itu kecenderungan rasa bersaingnya yang muncul, Bu. Jadi kepingin kepingin lebih dibandingkan yang feeling yang lain yang dalam satu rumah. Oh, iya. Oke, Coach ya. Sama-sama feeling. Ya, Ya, itu Bu ya. Terima kasih sementara Bu Yulviani, Bu Yul ya. Terus saya iya, lanjut. makasih Pak. Ya, Bu Assalamualaikum. Desti, waalaikumsalam. Bu Desti Trianti, saya TE golongan darah O, saya tipe yang suka berpikir terus-menerus. Oke, siap. Tinggi banget. Bahkan jika ada sesuatu masalah yang belum diselesaikan, maka saya gelisah. Bahkan saya terus berpikir untuk memecahkan masalah tersebut. Bahkan sampai pusing berat. Apalagi saat banyak pekerjaan atau tugas lainnya. Pertanyaannya, saya bagaimana cara menstabilkan orang TI agar berpikir tidak terlalu berlebihan? Menstabilkan orang TI agar tidak. Pertama, coba tuangkan dalam bentuk tulisan, Bu. Jadi skematisnya itu nggak cuma dalam kepala, tapi tuangkan. Untuk menguraikan supaya jangan cuma ada di kepala. Ya. Itu bisa jauh membantu. Terus kalau sudah mulai agak pusing, Ibu bisa kalibrasi dulu, bisa dinetralisir dulu supaya jangan pusing. Nah, untuk thinking extrovert atau untuk thinking, itu kalibrasi yang cenderung lebih efektif. Pertama, balik ke alam. Jadi kalau udah mulai pusing banget, Bu, bisa tuh Ibu jadwalkan waktu entah ke puncak atau camping, ya, ngelihat yang hijau-hijau, atau ke pantai misalnya, boleh. Yang unsur manusianya itu sedikit. Karena kalau nanti tambah banyak manusia, biasa kan tambah pusing ya. Yang cenderung alam yang ada di situ, terus tidak ribut, hening ya. Itu pertama, atau bisa jadi juga salah satu kalibrasi yang cenderung baik juga bagi thinking itu bercengkrama dengan hewan peliharaan. Jadi ngobrol aja gitu sama hewan peliharaan. Yang penting yang apa dalam pikiran Ibu keluarin dulu. Nah, kenapa hewan peliharaan? Karena nggak ada respon. Nah, itu Pak Andi tuh, lebih baik punya kucing. Jadi curhatnya sama kucing, nggak apa-apa. Karena orang tinggi kecenderungan dia nggak butuh respon, nggak butuh nasihat. Tapi untuk menguraikan benang kusutnya, itu tetap harus dikeluarkan. Kalau cerita sama orang kan nanti dia harus mengeluarkan sisi privasi kan, ngerasa nggak nyaman biasa thinking. Tapi kalau nyeritakannya sama hewan kan nggak perlu khawatir nih, rahasia bakal kemana-mana. Atau kalau masih belum juga, berarti Ibu butuh tempat cerita seorang profesional. Bisa jadi ke seorang coach untuk mengurainya, bisa jadi ke hipnoterapi, bisa jadi ke psikolog. Atau berkebun, betul. Berkebun juga. Pokoknya berinteraksi sama yang tidak bisa ngasih respon layaknya manusia. Itu bisa menstabilkan, Bu, kecenderungannya. Terus ini ada Kartika Sari Lubis. Assalamualaikum Pak, saya seorang ibu FE golongan darah O. Saya memiliki anak SI usia 7 tahun. Di sekolah akademis anaknya ranking 1, tapi sulit sekali berinteraksi dengan teman-teman. Itu kenapa ya? Memang dulu anak saya speech delay. Oh, sensing introvert.
Speech delay. Penyebab speech delay-nya kata terapisnya apa, Bu? Apakah memang bawaan atau karena lingkungan yang tidak menstimuli? Menstimuli sehingga dia speech delay. Karena kecenderungan sensing itu kan lebih gampang terpengaruh lingkungan, lebih gampang mencontoh. Jadi kemungkinan speech delay-nya bisa jadi karena lingkungan juga nggak terlalu banyak ngobrol, nggak terlalu banyak bicara. Nah, sulit berinteraksi kurang biasa. stimulasi kayaknya. Kurang stimulasi, Bu ya? Iya, karena Kalau dia Bu- dulu tergantung sama gadget. Oke, siap. Siap. Bagi orang-orang otak bawah, feeling sama sensing, memang gadget itu jadi salah satu hal yang cukup mengganggu perkembangan orang-orang ini ya, sensing sama feeling. Ini kecenderungan gitu. Itu juga yang akhirnya mengganggu sosialisasinya, Bu. Padahal orang sensing ini kecenderungan dia orang sosial. Tapi udah nggak tergantung lagi sih sekarang. Udah setelah diterapi, udah nggak lagi sama sekali. Udah ya. Cuma dia memang cenderung sulit untuk berinteraksi sama orang. Dia kayak suka main sendiri. Oke. Tapi intensinya bagus. Siap. Nah, kalau dari konsep sensing introvert itu eksitasinya tinggi, inhibisinya rendah. Maksudnya gimana? Eksitasi dan inhibisi itu sesuatu yang mempengaruhi seseorang, bisa sifatnya motivasi, bisa sifatnya penghambat. Kalau eksitasi asalnya dari luar diri atau lingkungan, kalau inhibisi asalnya dari dalam diri. Maka biasanya kecenderungan anak sensing susah sosialisasi, itu biasa lingkungan yang membuat dia nggak nyaman. Bisa jadi mungkin karena dia sering nerima reaksi negatif dari teman-teman, misalnya diajain, atau ada sesuatu yang membuat dia nggak nyaman reaksi teman-temannya ya. Karena kecenderungan orang sensing itu sangat mempertimbangkan reaksi orang. Oh, Nah, itu juga yang cenderung membuat dia misalnya ketika temannya punya sesuatu, dia pingin punya itu juga. Itu kenapa? Karena eksitasinya tinggi. Nah, ini yang perlu ibu perhatikan juga dengan lingkungan. Ya, bisa jadi kebiasaan teman-teman yang membuat dia nggak nyaman, akhirnya dia mengisolasi diri. Atau ibu bisa nanya sama dia satu-satu, ya kamu dengan sini gimana? Ada nggak yang buat kamu nggak nyaman? udah saya panjang-panjang juga sih, Coach. Cuma ya memang dia agak apa ya? Kayak mau ngomong sama saya pun dia kayak sulit juga. Maksudnya saya tanya, kenapa tadi kok nggak main? Nggak apa-apa katanya. Gitu aja. Oh, laki-laki atau perempuan, Bu? Perempuan. Oh, perempuan ya. Mungkin ibu bisa ini untuk memancing dia bicara, ibu cerita pengalaman dulu ibu waktu seumuran dia tuh. Yang kira-kira cerita itu mirip-mirip dengan dia. Mungkin pertama-pertama dia nggak ngasih respon. Ya. Tapi ini akan membuat dia, oh ternyata mana tahu ya ada kisah-kisah yang dia ngalamin, ibu juga ngalamin. Jadi kalau dia ngerasa ada kesamaan, akhirnya itu lebih gampang membuat dia terbuka. Karena kalau langsung kita tanya, kita kayak interogasi, kalau ternyata dia harus menceritakan sesuatu yang dia nggak nyaman, dia akan tertutup justru. Mungkin kena kayak kesana interogasi gitu, jadi kayak nggak mau cerita kali ya. Ada kecenderungan gitu, Bu. Oh, Jadi gitu. kalau memang mau mancing dia bicara, ibu aja lebih banyak cerita tentang diri ibu sendiri. Dulu mama pernah nih di diajain teman, mama sedih sebenarnya, nggak, apalagi nggak ada yang mau dengar misalnya gitu ya. Tapi kalau bisa cerita yang nyata ya. Nah, itu kecenderungan seperti itu. Terus bisa mungkin ibu koordinasi juga sama gurunya untuk mendeteksi kemungkinan perilaku teman-teman. Nah, jadi bisa seperti itu karena sensing itu kecenderungannya sosial dia. Harusnya dia punya banyak teman. Lebih banyak teman kan? Iya. Makanya saya bingung dia kok kayak cuek gitu lah. Nah, biasa kecenderungan gitu, Bu. Kalau kita disipin, itu kecenderungan lingkungan yang membuat dia nggak nyaman. Ya, itu yang perlu kita cari tahu apa. Apakah teman-temannya atau gurunya,
Atau misalnya dia ngerasa nggak percaya diri dengan keberadaan temannya, misalnya nih ya, beberapa kasus sensing yang pernah saya dapat, dia selalu diantar naik mobil. Sorry, teman-temannya diantar dengan naik mobil yang bagus-bagus, sementara dia diantar dengan orang tuanya naik sepeda motor. Akhirnya membuat dia, kenapa aku pakai sepeda motor ya, aku kok nggak punya mobil. Itu bisa membuat dia down percaya dirinya. Itu salah satu eksitasi tinggi juga bisa karena itu. Dia nggak itu sih, bukan itu kayaknya. Iya, itu kecenderungan aja, Bu. Bisa jadi gara-gara itu juga. Terus saya punya anak usia 5 tahun insting. Anak saya ini bisa ngomong tapi tidak bisa lancar berbicara. Rasanya minta ampun, terkadang saya kayak meluap emosinya untuk menghandle. Sampai sekarang seperti itu, minat belajarnya pun kurang. Gimana caranya coach menghandle-nya? Kalau Ibu udah pernah tes tipin, Bu Kartika? Saya FE. Oh iya, sorry, FE, ya betul-betul. Pertama, insting itu bawaannya memang nggak banyak bicara, lebih banyak gerak. Iya. Talkless do more ya, itu mungkin insting banget lah. Kalaupun dia bicara, itu sepotong-sepotong. Alaminya seperti itu. Itu alami. Iya, alaminya orang insting itu, dia bicaranya sepotong-potong terus cenderung straight to the point. Makanya kalau kita mau menjelaskan sesuatu, pilih kata yang lebih singkat. Nggak perlu rangkaian kalimat yang panjang. Misalnya kalau kita mau nyuruh dia mandi, dia udah sore mandi. Semakin sedikit kalimat, semakin terserap. Karena yang dia butuh adalah informasi yang ringkas dan singkat. Begitu juga dia responnya sama orang lain. Kalau ditanya, dia cenderung akan jawab iya sama tidak. Itu kecenderungannya tuh. Jadi nggak heran orang insting akan kelihatan ketus kalau mau jawab sama orang. Padahal bukan karena niatnya mau ketus sama orang, tapi memang dorongan atau alaminya seperti itu. Oke. Nah, lasaknya minta ampun ya karena memang apa namanya orang insting yang mengalir. Jadi kecenderungan insting suka menyentuh sambil bergerak ya sama sesuatu. Jadi sambil kalau dia misal bertamu ke tempat orang, kecenderungannya ya, dia bisa mengelilingin semua rumah sambil semua dipegangnya, disentuhnya. Ada kecenderungan seperti itu juga. Nah, kalau bisa lasaknya ini Bu, difasilitasin untuk bisa nolong Ibu. Dibuat dia sibuk gitu, dikasih dia peran. Jadi supaya lasaknya terarah. Karena anak insting itu kecenderungan dia akan lebih nyaman kalau dia dikasih peran di situ. Apalagi kalau dia kita anggap bisa bantu kita. Jadi kamu boleh nggak bantu mama, misalnya entah jagain siapa, entah ngambilin apa. Jadi Bisa coba rasanya itu bisa terfasilitasin. Cuma Gimana? minat belajar ini nggak ada. Yang kayak saya minta tolong gitu udah saya coba. Cuma cara menumbuhkan niat belajarnya ini kok susah ya. Beda Oke. sama Siap. Pertama Bu, umur 5 tahun. Ini masih terlalu dini untuk bisa mengevaluasi minat belajar. Ya. Tapi nanti kalau dia udah besar, nggak mau duduk gitu tenang gitu, nggak mau gitu. iya. Fokusnya tuh kayak sulit banget. Iya. Itu ada kecenderungan. Nanti ibu-ibu yang insting boleh ini ya, boleh sharing ya. Bahwa boleh sharing kenapa bisa terjadi seperti itu sebagai seorang insting, atau Bu Unik misalnya. Bisa sharing ya. Kenapa seperti itu. Tapi apa namanya? Kalau nanti dia ada besar, hasratnya muncul ketika dia tahu fungsi dia menguasai itu efeknya ke orang banyak apa. Apakah dengan dia pintar, dia bisa menolong lebih banyak orang, atau hasrat belajarnya muncul ketika sekolah tempat dia belajar itu memfasilitasi untuk dia dapat peran. Memfasilitasi dia untuk dapat peran. Contohnya nih, saya 1 bulan yang lalu dapat klien insting, prestasi akademisnya cukup bagus.
Ternyata kata kuncinya, gurunya sering minta tolong sama dia untuk ngajarin teman-teman. Itu Kebetulan kalau dia juga guru. punya kemampuan. Tapi itu justru Oh, memotivasi dia menjadikan dia berperan sebagai asisten gurunya. Jadi dorong setiap temannya ada yang nggak ngerti, itu dia dengan senang hati tuh nanya temannya ada yang bisa saya bantu. Itu satu. 2 tahun yang lalu saya dapat klien insting SD prestasinya cukup bagus, tapi ketika masuk SMP minat belajarnya turun drastis. Bahkan kecenderungan yang udah mulai muncul, dia suka tantrum padahal udah SMP. Sampai keluarganya menganggap ini pasti ada apa namanya faktor klinik yang mempengaruhi. Entah ada jin yang nempel ke dia ya. Karena sangat temperamennya keluar. Ya. Sampai akhirnya ada yang mengusulkan tes tipin dulu ya. Anaknya kebetulan dibawa pada saat itu. Nah, ketika mendengar penjelasan itu baru anaknya cerita. Dan kami tanya kenapa dia dulu SD bisa seperti itu. Ternyata dia bilang, dulu waktu SD dia nyebutkan nama gurunya ya. Ibu itu selalu minta saya untuk baca doa setiap pagi. Saya suka katanya. Belum lagi setiap upacara bendera pasti ada aja tugas dia yang didapatnya. Nah, waktu SMP dia kayak nggak punya peran apa-apa, dia kayak nggak ada tugas apa-apa yang diberikan sama dia. Dan itu justru membuat dia nggak nyaman dan gelisah. Sampai akhirnya dia mikir sendiri, kayaknya dia nggak ada fungsinya hidup di dunia ya. Makanya cenderung temperamennya yang akhirnya keluar. Contohnya kayak gitu, Bu. oke, Coach. Berarti kalau anak seperti ini bagus sekolah di sekolah alam gitu ya, bukan yang kayak duduk tenang di kelas gitu ya, Coach? Sebenarnya Bu, kemampuan untuk beradaptasi insting itu besar banget. Jadi sekolah bagai yang seperti apapun dia akan gampang untuk menyesuaikan diri. Jadi kalau memang dia harus duduk tenang, dengan duduk tenang itu bisa banyak bantu orang, bisa membuat orang terinspirasi misalnya, dia bisa. Oke. Atau misalnya mau sekolah gimana pun, tapi membuat dia terus mengalir gitu, terus bergerak, terus berperan. Dan memang kecenderungan cara belajarnya feeling itu cara belajar insting itu cenderung cara belajar yang butuh jeda. Misalnya nih, waktu belajar fisikanya 2 jam. Maka setiap 15 menit sekali dia butuh jeda untuk mendistrak waktu belajarnya. Supaya dia bisa nyambung lagi tuh, supaya dia bisa semangat lagi. Jadi kalau gurunya paham, setiap 15 menit biar aja anak instingnya mau keluar lah. Atau sekalian minta bantuan. Nanti ambilkan ibu ini ya di ruang kepala sekolah. Jalan ke sana 5 menit balik lagi, udah langsung bisa belajar lagi. Atau kalau misalnya kalau gurunya tahu udah mulai bosan nih 15 menit kedua. Kalau dia mencoba untuk ngobrol sama temannya biarin aja. Biarin aja tapi jangan sampai ganggu temannya juga ya, diinformasikan ke dia. Nah, nanti kalau udah 5 menit dia ngerasa udah bisa belajar lagi, dia akan belajar lagi. Nah, kalau di sekolah memungkinkan pakai musik, itu efektif juga tuh, Bu. Ya, tapi nggak mungkin di sekolah pakai musik. Nah, itu dia. Ini juga bisa membantu, Bu, untuk membuat dia semangat bangun pagi setiap hari ya. Secara umum pakai musik klasik itu sebagai pengantar tidur, tapi jangan terlalu besar. Nah, kalau Muslim dengerin murotal, Bu. Iya. Itu biasa akan meminimalisir temperamentalnya. Oke, Coach. Siap. Oke, Coach. Jangan pakai musik metal, nanti tambah menggebu-gebu dia. Siap, terima kasih Bu Kartika. Terima kasih. Oke, ini ada Kak Irma. Mohon penjelasan pola belajar yang cocok untuk semua masing-masing. Waduh, ini ada 5 nih ya. Oke, secara singkat, sensing itu perlu contoh. Cara belajarnya visual, auditory, kinestetis. Semua itu harus diterapkan di sensing. Perlu ada contoh yang dekat. Kalau mau kasih contoh itu jangan terlalu jauh. Kalau bisa langsung dilihatnya contohnya. Itu sensing ya, orangnya praktis, perlu dipraktek dan perlu mengulang-ulang.
Jadi kalau Kak Irma punya murid yang sensing, nggak apa-apa dikasih PR supaya lebih gampang paham dan melekat. Thinking, itu cara belajarnya yang paling dibutuhkan adalah dia butuh fokus. Maka faktor-faktor yang mendistrak itu diminimalisir. Kalau Kak Irma punya murid thinking, kalau bisa suruh dia duduk di depan. Nah, dan sumber informasi itu pastikan ada di depan dia. Misalnya buku-buku yang dibutuhkan ya, atau apa namanya informasi gadget kalau memungkinkan ya, untuk mempermudah dia cepat mendapatkan informasi itu. Kalau intuiting itu dia perlu kebebasan, yang penting munculkan hasratnya dulu, fahamkan ke dia di awal fungsi pelajaran itu untuk apa dalam kehidupan dia, ataupun fungsi pelajaran itu perannya apa untuk dia bisa mencapai mimpinya. Nah, kalau sudah dapat, maka cara belajarnya serahkan sama dia aja. Yang penting hasilnya dia bisa gitu. Karena orang intuiting punya pola sendiri dia, dan itu berubah-berubah. Kalau feeling, temenin, diskusi ya. Dia perlu sosok yang bisa membuat dia nyaman, sosok yang bisa membuat dia senang. Nah, biasanya kalau di sekolah, kalau di sekolah biasa akan kelihatan anak feeling ini tukang ngobrol ya. Tapi sebenarnya cara belajar paling baik bagi feeling itu dia ngobrol. Lagi kalau punya murid feeling dia masih ngobrol, berarti dia masih berusaha untuk belajar, memahami suatu informasi. Kalau insting, gabungan semuanya Bu, apalagi kalau dia dikasih peran, itu akan bisa maksimal. Itu kurang lebih Kak Irma ya. Assalamualaikum Pak, Bu Santi Saprina, anak saya laki-laki, 18 tahun, saya ekstrovert, saat ini dia kurang berteman dan lebih betah di rumah. Treatment apa yang tepat untuk kemampuan sosialisasinya? Apakah ini menghambat untuk meraih cita-citanya di masa depan? Sensing extrovert adalah yang paling tercetak. Yang paling tercetak. Jadi kalau Ibu mau buat kebiasaan baru, maka mulai dulu dengan mengkondisikan lingkungannya, Bu. Ada kecenderungan anak sensing extrovert kurang berteman karena memang lingkungan tidak memfasilitasi, atau orang-orang terdekatnya juga sifatnya seperti itu, bisa jadi kayak gitu. Atau bisa jadi lingkungan membuat dia nggak nyaman sehingga dia motivasinya untuk berteman dengan lingkungan yang membuat dia nggak nyaman itu jadi berkurang. Atau ada pengalaman yang membuat dia akhirnya memutuskan kalau dia berteman itu bisa jadi toksik bagi dia. Nah, supaya dia mau berteman lagi, buat pengalaman baru lagi, Bu, yang bisa membuat dia memutuskan atau meng-create pengalaman baru yang membuat dia berpendapat bahwa ternyata berteman itu bermanfaat. Itu kurang lebih untuk sensing extrovert, Bu ya. Ya, oke, Coach. Ya. Apakah ini bisa menghambat untuk meraih cita-citanya di masa depan? Oh iya. Tugasnya untuk orang tua yang punya anak sensing extrovert, temenin dia untuk mengeksplorasi banyak hal. Temenin dia untuk menciptakan banyak pengalaman. Karena pengalaman yang banyak itu akan membuat anak sensing lebih percaya diri. Karena biasanya bawaan naturalnya orang sensing itu khawatiran sama sesuatu yang belum pernah dijalaninya. Iya. Jadi tugas orang tua temenin setiap kali dia pertama kali menjalani sesuatu. Sampai dia ngerasa nyaman baru lepas. Nah, orang sensing yang sudah punya pengalaman, percaya dirinya tinggi. Dan itu harus berulang kali ya, Coach ya? Betul. Nggak bisa hanya sekali gitu ya? Betul, sampai dia ngerasa nyaman. Sampai dia ngerasa, udah mama kalau mau pulang, pulang aja misalnya gitu ya. Iya. Makanya sensing extrovert butuh banget fasilitas, butuh banget support system, Bu. Iya. Memang dia tuh dulunya pernah ada sering waktu pas SD, SMP itu pernah ada bentrok dengan teman-temannya, Coach. Jadi ada pengalaman seperti itu mengenai interaksinya dengan teman ya. Iya. Jadi sampai saat ini kayak ada rasa trauma gitu untuk berteman itu kayaknya sulit gitu loh. Iya. Mm-mm. Itu ada kecenderungan gitu, Bu. Jadi memang tugas dia sampai dia menemukan fakta
fakta lain bahwa ternyata teman itu nggak semuanya kayak gitu, nggak semuanya efeknya kayak gitu. Jadi harus dibawa ke satu lingkungan yang baru mungkin ya dok. Iya, yang lebih positif Bu. Kayak komunitas mungkin kayak gitu ya coach ya. Betul. Kita tuh mutusin untuk ini dulu. Sebetulnya dia tahun ini tuh harusnya masuk ke universitas kan. Iya. Nah cuman kita putusin untuk ada gap year dulu 1 tahun ini karena kami orang tuanya agak khawatir juga dari dianya belum siap gitu untuk masuk ke lingkungan baru. Nah, ada tips nggak coach kira-kira yang baik untuk dia gitu sebelum masuk ke lingkungan perkuliahan gitu? Iya. Sebaiknya untuk seumuran dia gitu, coach. Laki-laki berarti kalau bisa, kalau bapaknya ada waktu, temenin dia untuk datangin kampus-kampus itu. Untuk dia temukan fakta-fakta bahwa ngampus itu menyenangkan. Jadi perlu ditunjuk-tunjukkan langsung tuh. Saya khawatirnya mungkin dia dapat fakta yang lain atau dapat cerita dari orang lain, kampus itu nggak menyenangkan, bisa jadi gitu ya. Tapi kalau dia bisa lihat langsung, terus dia nyaman dengan kondisi itu, karena orangnya harus ngelihat langsung Bu, harus tercipta pengalaman sendiri di kepalanya. Jadi temenin. Kalau laki-laki kayaknya bapaknya buat we time lah, urusan laki-laki gitu, bapaknya ngajak dia untuk jalan untuk ngeliat-ngeliat lebih jauh gitu. lagi. Lebih baik sama ayahnya gitu ya coach ya? Iya. Iya. Oke coach, makasih ya. Ya, terima kasih Bu. Mohon sharingnya, anak sensing di sekolah masih TK sering nangis. Apabila dia nggak ketemu kawannya yang dekat dengan dia, kadang karena kawannya nggak sekolah dia jadi nangis karena dia maunya duduk sebelah kawannya. Terus kadang dia nggak pandai ngerjain sesuatu, tapi endingnya malah nangis gitu terus. Nah, tipsnya yakinkan dulu sampai dia bisa mengerjakan itu. Karena itu balik lagi kalau kita bicara sensing, pengalaman jadi kata kunci. Jadi kalau dia masih tanggung, kemampuan udah bisa kita lepaskan, biasanya orang sensing khawatirnya yang muncul duluan. Bukan usahanya kepingin untuk menyelesaikan, enggak. Tapi khawatirnya membuat akhirnya dia nggak menyiapin tugasnya, yang dia lakukan adalah nangis. Jadi kalau memang ada hal tertentu yang membuat dia susah, berarti nanti di rumah Ibu boleh pastikan atau boleh latih dia, boleh kasih contoh secara detail. Proses pengerjaan tugas itu misalnya ya. Kalau misalnya ada hal tertentu yang harapannya dia bisa menyelesaikan tugas itu. Dan memang benar kalau bisa, mungkin saat ini dia masih nganggap temannya itu yang paling bisa memahami dia, Bu ya. Nah, mungkin Ibu bisa tanya lebih lanjut atau bisa memperhatikan kira-kira faktor-faktor apa yang membuat kalau nggak ada temannya dia jadi nggak nyaman. Bisa jadi mungkin ada teman-temannya yang buat atau suka ngejek dia, suka gangguin. Nah, kalau memang ada arahan ke sana, nanti bisa minta bantuan gurunya tuh. Nah, itu kecenderungan seperti itu ya Bu, yang menanyakan. Jadi kalau pastikan dia dulu punya pengalaman, pastikan dia sudah mahir untuk mengerjakan sesuatu. Ulang-ulang sampai dia mahir. Nggak cuman kasih tahu caranya aja, tapi suruh ngulang dan pastikan dia betul-betul mampu ke situ buat hal tersebut. Nah, terus ada Bu, kira-kira seakurat apa ya tes IPIN? Mohon maaf sebelumnya apakah ada meleset hasil dari tes IPIN ini? Dengan kecenderungan itu poin-poin utama atau sangat menentukan untuk sang anak. Kemudian begini sedikit sharing, anak saya perempuan usia 6 tahun lebih, SD kelas 1. Pada saat dia TK, ketika di rumah mama dan ayahnya melatih, misal ada pertandingan, itu dia keren, artinya nampak dia tampil benar-benar ekspresif. Pokoknya dia bisa, namun ketika bersekolah di TK-nya,
Dia dilatih gurunya, dia benar-benaran nggak ekspresif. Latihan tampil seadanya, nggak seekspresif sama mama dan ayahnya di rumah. Terus kata gurunya, di sekolah dia pendiam, padahal di rumah sangat aktif dan ekspresif. Sampai adiknya selalu dinasihatin. Jadi saya khawatir terjadi nanti di SD seperti di TK. Maaf ya coach, terlalu panjang nanyanya. Gak apa-apa Bu. Seakurat apa? Yang pasti dari segi validitasnya 95%. Jadi kemungkinan error 5%. Reliability-nya itu 95% juga, Bu. Ya. Sebelumnya apakah ada yang meleset dari Stelvipin? Saya hampir 1.500-an yang saya tes. Sampai sekarang baru ada yang di awal menolak hasil. Ada 3 orang yang secara terang-terangan bilang kalau dia nggak cocok dengan hasilnya. Tapi ternyata ketika saya diskusi lebih lanjut dan mengeksplor atau diskusi tentang masa lalu dia, nah, baru diakuinya bahwa dulu dia seperti itu. Karena memang yang kita cari tahu kan faktor genetik, faktor naturalnya, aslinya dia seperti apa tanpa ada pengaruh lingkungan. Jadi kalau kasusnya di saya, itu nggak ada yang meleset, Bu, akhirnya. Nah, ini agak susah saya bahas tentang kecenderungan anak Ibu, karena bisa jadi semua MK itu ada kecenderungan yang Ibu sampaikan. Tapi akar masalahnya yang berbeda-beda nanti. Misalnya kayak kalau misalnya hasil tes tipin anak Ibu sensing, berarti memang balik lagi tuh pengalaman jadi kata kunci. Bisa jadi dia udah nyaman banget sama bapak sama ibu. Tapi ketika berubah kondisi, dia harus mempertontonkan sama sama gurunya, dan itu kan lingkungan berbeda lagi. Maka dia harus menciptakan pengalaman lagi yang memastikan ketika dia lakukan itu dia tetap nyaman, tetap bisa ekspresif tanpa ada faktor yang mengganggu. Tanpa ada faktor yang membuat dia jadi nggak percaya diri lagi. Dan dia butuh prosesnya secara bertahap. Jadi tahapan-tahapan mulai dari yang kecil. Misalnya dia mau ada pementasan untuk perpisahan, ya panggungnya panggung besar. Supaya dia bisa percaya diri, pertama dia harus kuasai dulu nari tersebut, hafal gerakannya. Setelah dia hafal, buat dia show di depan yang lebih sedikit. Sampai akhirnya dia ngerasa nyaman, baru tambah lagi penontonnya. Sampai harus ada gladi di panggung yang akan dipakainya nanti. Sampai dia punya pengalaman di panggung. Terus biasanya tetap pengalaman pertama dia dengan penonton yang banyak, itu akan membuat dia tetap merasa merasa belum lepas. Sampai akhirnya dia bisa ngerasakan pengalaman itu, nanti untuk selanjutnya, untuk hal menari, dia akan jauh lebih percaya diri. Itu kalau sensing. Kalau thinking biasanya nggak percaya dirinya muncul karena tidak menguasai teori atau dia tidak menemukan tidak menemukan unsur prestasi di kegiatan itu. Tidak menemukan itu ya. Kalau dia intuiting, kata kuncinya ada di mimpi, maka bisa jadi itu nggak ada hubungannya dengan keinginan atau hasrat dia. Itu yang membuat dia akhirnya nggak ekspresif. Nggak ada gunanya gitu. Apa pentingnya untuk mimpiku? Misalnya dia kepingin jadi Power Rangers, tiba-tiba disuruh nari. Terus apa hubungannya nari dengan Power Rangers? Kalau mau dia ekspresif, kita harus punya kalimat atau punya diksi yang bisa nyambungkan itu. Ya. Kalau dia feeling, dia butuh dibersamain ya. Dia butuh dimotivasi dari orang yang paling dicintainya. Dia butuh moodnya positif dulu, perlu tangki cintanya penuh dulu, maka dia akan bersedia melakukan apapun yang kita mau sebagai orang yang paling dicintainya. Jadi saran saya, Bu Siti Ramayanti, kalau memang mau tuntas pembahasannya, saran saya tes tipin dulu. Nah, anak saya laki-laki 12 tahun. Lah, ini indah juga nih, anak saya laki-laki 12 tahun, TE. Tapi sudah salah pola asuh karena dari bayi sudah diasuh neneknya juga. Jadi 2 pola asuh yang berbeda. Oh, beda indah. Maaf, satu orange, satu hitam ya. Yang mau saya tanyakan gimana cara memperbaiki metode belajarnya anak saya yang sudah terlanjur terkena luka MK-nya dan nilai-nilai akademinya sangat rendah untuk anak yang thinking. Ya.
Anak thinking biasanya punya harga diri yang tinggi. Chemistry Tata membuat harga dirinya sangat tinggi ya. Itu yang membuat orang thinking cenderung akan sangat menjaga, akan suka menjaga hal-hal yang sifatnya pribadi gitu ya. Nggak kepingin orang tahu semuanya tentang dirinya. Nah, itu yang membuat orang thinking kecenderungan lebih tertutup dibanding yang lain. Nah, untuk membuat lukanya bisa sembuh dengan sendirinya, seiring berjalannya waktu, ya, maka ibu harus menemani atau memfasilitasi atau mensupport dia untuk mendapatkan prestasi-prestasi yang banyak, Bu. Sesuai dengan minatnya pada saat itu. Bu, misalnya kalau dia kurangnya sekarang akademis, ibu eksplorasi dulu minatnya dengan suatu kegiatan selain akademis, terus support dia supaya bisa berprestasi di bidang yang dia sukain. Sampai akhirnya dia mendapatkan prestasi-prestasi tersebut, nanti lama-lama itu akan merembet ke akademis. Otomatis ada perasaan malu, masa aku bisa menang piano tapi akademisku jelek. Misalnya ada dorongan seperti itu, Bu. Jadi temukan dulu prestasinya, Bu. Temenin dia dulu untuk menemukan prestasinya. Suami saya insting golongan darah O, jadi pola parenting yang ditetapkan yang baik gimana ya, Pak? Saya IE golongan darah O. Anak perempuan EV golongan darah O. Apakah kami harus selalu ikut maunya anak? Apakah anak nggak boleh ikutin maunya kami sebagai orang tua? Dan peran saya sebagai istri ke suami itu pola hubungan baik. Wah, ini lengkap banget nih. Jadi tetap tugas orang tua adalah mengarahkan. Ya, salah satu penyebab yang tadi ya, 1 di antara 20 remaja ada gangguan kejiwaan karena pola asuh yang terlalu otoriter dan pola pengasuhan yang terlalu permisif. Ya, terlalu mengatur nggak baik, terlalu membebaskan juga nggak baik. Ya. Jadi pola yang tetap membuat anak nyaman, tapi orang tua punya tugas untuk mengarahkan. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal, kalau prinsipnya Stephen parenting, yang harus diduluankan adalah mesin kecerdasan orang tua, bukan anak. Jadi polanya seperti apa? Ya, tentukan dulu suami sama istri siapa parent leader. Kalau ditentukan ternyata ibu sebagai orang intuitif extrovert, IE ya ibu ya. Maka silakan terapkan kebutuhan atau kenyamanan ibu di rumah. Atmosfer rumah harus ngikutin gayanya ibu sebagai intuitif extrovert ya. Yang cenderung banyak alternatif ya. Cenderung tidak memaksakan, cenderung lebih fokus kepada wawasan misalnya ya. Gaya intuitif gitu ya, cenderung membebaskan tapi tetap terarah. Cenderung akan sangat mengapresiasi sesuatu yang sifatnya terencana. Ya. Nah, nanti kalau sudah dipilih ke seperti itu, baru nanti pendekatan ibu sebagai intuiting ke anak feelingnya itu akan berbeda dengan ibu sebagai intuiting ke anak insting ibu. Nah, kalau intuiting ke insting cenderung anak instingnya akan lebih gampang untuk nurut ke ibu karena dia mendukung ibu. Polanya seperti itu ya. Maka pola parenting yang sukses ya secara garis besarnya, ibu jadi lokomotif bagi anak. Nah, jadi ibu lebih banyak perannya menginspirasi atau membuka jalan untuk anak insting ibu. Tapi kalau ibu menghadapi anak feeling, kalau ibu intuiting, nah cenderung ibu jadi supporter terbaik anak. Maka yang harus ibu explore ke anak, dia maunya kemana. Nah, silakan diskusi panjang lebar ya, buka wawasannya. Inspirasi dia. Jangan instruksi dia, tapi inspirasi dia. Dengan lebih banyak diskusi ya. Dengan lebih banyak diskusi yang bisa membuka wawasannya. Terus, kalau ibu berhasil menjadi sosok penting bagi hidupnya, itu akan lebih mudah bagi ibu untuk diikutin oleh dia sebagai anak feeling. Maka lebih banyak sentuhan ya.
lebih banyak mendengarkan apa yang menjadi kegelisahan dia, belajarnya ditemenin. Ya. Kalau ibu tahu sesuatu yang ibu tahu sesuatu dari membaca buku atau dari manapun ya, dari tontonan, ibu boleh ceritakan atau share ke dia. Karena feeling itu lebih mudah dia memahami sesuatu dari mendengarkan daripada membaca. Nah, sedangkan kecenderungan intuiting kan lebih suka membaca langsung daripada apa namanya? Daripada mendengarkan tapi referensinya nggak jelas. Suaminya oh ya, siap nih Pak Andi ya. Itu kecenderungannya Bu Rini ya. Beda indahnya ikut. Oh, ini dilahat. Untuk saya ini dia suka menggambar. Sebentar, saya lupa yang mana nih. Indah. Oh, baik Bu. Kalau dia mau, kalau betul hasrat menggambarnya besar, ya. Kalau memang ada yang sifatnya kursus, karena biasanya kecenderungan thinking itu tetap butuh teori duluan. Butuh referensi kuat untuk melakukan sesuatu. Jadi kalaupun dia menggambar, dia akan sangat teknikal. Boleh Ibu perkenalkan kalau misalnya ada kursus menggambar atau ada les menggambar, Ibu tanya sama dia mau nggak ikut menggambar? Mau nggak dia ikut kursus menggambar? Kalau memang dia mau, ikutkan. Terus support dia sampai dapatkan prestasinya di gambar itu, Bu. Ketika dia dapat prestasi di gambar, jangan lupa piala, sertifikat, penghargaan itu ditempel di ruang tamu. Untuk memotivasi dia juga. Coach, mau tanya. Sebentar. Bu Indah, ada reaksi? Nah, untuk sementara, karena kalau Ibu paksa dia, nanti justru makin nggak ada yang jadi. Jadi sementara Ibu fokus ke situ dulu, sampai pelan-pelan bilang sama dia, nak, untuk akademis, yang penting jangan di bawah 7 misalnya. Bisa nggak? Jangan sampai di bawah 7, karena nanti kalau kamu kalau kamu nanti sangat jauh atau nilainya di bawah rata-rata teman kamu kan kamu juga nggak nyaman gitu. Jadi untuk sementara yang penting dia jangan terlalu jauh ketinggalan dari teman-temannya, Bu. Nanti dari pola dia mendapatkan prestasi di gambar itu bisa Ibu bandingkan dengan nanti atau bisa Ibu inspirasi dia untuk menerapkan pola itu di akademis juga. Berarti dia harus seperti apa supaya akademisnya atau bisa dia dapat prestasi juga di akademis. Siap seperti itu Bu Indah. Boleh Bu Dewi, silakan. Perkenalkan Coach, saya Dewi Erma Paulina, saya ini asal Banjarmasin, tapi sekarang saya ini bekerja di Rumah Sakit Kapuas, Kalimantan Tengah. Kebetulan saya kan mengikuti tes Stipin ini, saya intuiting introvert. Baik. Kemudian anak saya yang nomor 3 itu intuiting extrovert. Gimana caranya kita memotivasi anak saya ini? Itu susah sekali, Coach. Kalau disuruh belajar itu susah. Maunya didampingin terus. Maksud saya memotivasinya gimana dia bisa mau belajar sendiri. Kan kadang-kadang saya sibuk gitu kan, kerja, bapaknya kerja, saya juga kerja gitu. Sama-sama kerja. Saya pengen tuh gimana caranya kita memotivasi dia supaya mau belajar gitu. Nggih. Mohon. Siap Bu, terima kasih Bu, sama-sama intuiting introvert ya, saya intuiting introvert juga. Nah, balik lagi Bu, saya balik lagi ke kata kuncinya ya, bagaimana memotivasi seorang intuiting supaya belajar. Pertama explore dulu mimpinya. Kalau mimpinya belum dapat, agak banyak PR-nya Bu. Tapi kalau mimpinya udah dapat, itu hasratnya muncul sendiri, dia temukan cara belajarnya sendiri. Cara belajar misalnya nih ya, dia cenderung tidak suka diinstruksi, jadi bahasa instruksi itu agak bias bagi intuiting. Jadi yang diinstruksikan A, justru masa nanti dia akan kepikiran B sama C atau D. Jadi makanya bahasa instruksi itu nggak efektif. Lebih efektif kalau memang mau bahasanya bahasa menyindir.
atau bahasa Oh. kebebasan. Contohnya nih ya, ya sama mama nggak masalah kamu mau belajar atau enggak. Yang penting nilai kamu jangan di bawah 7. Oh, ini. Nah, jadi itu kan bahasa kebebasan, tapi kita tetap kasih target ke dia. Yang penting nilai kamu jangan di bawah 7 dan jangan curang. Oh, ini. Nah, Ya. nah, nanti silakan Ibu evaluasi kembali ya. Kalau ternyata belum juga, belum di atas. Tapi biasanya clue seperti itu bisa membuat anak intuiting menemukan jalannya sendiri, Bu. Hmm. Nanti sampai mungkin Ibu menemukan atau bisa mengeksplorasi mimpinya, hasratnya muncul. Ini nanti Bu, perkembangan intuiting itu grafiknya kuantum. Hmm. Jadi kesannya progresnya itu lama banget, tapi ketika aha momennya dapat, itu sesuatu yang mengagumkan akan nampak dari orang intuiting. Maka bersabarlah di prosesnya ini. Sampai dia menemukan betul-betul hasratnya, mimpinya di mana, dia akan berproses dengan sendirinya. Nah, salah satu tipsnya juga nih, intuiting itu sebenarnya tidak terlalu efektif kalau kita fokus ngawasin dia. Nah, jadi semakin kita fokus ke dia, semakin dia nggak ngerasa dapatkan kebebasan. Nah, terus caranya gimana? Misalnya ya, kita mau dia supaya dia belajar materi A. Ya, kalau kita langsung ajarkan ke dia, itu kemungkinan dia akan ngelak-ngelak tuh, akan apa namanya? Akan bahas-bahas yang kita ajarkan. Tapi kalau caranya misalnya kita mau dia belajar A, tapi kita sampaikan itu sama temannya dan pastikan dia di situ mendengar. Jadi fokus kita ke si A, tapi dengan fokus kita ke si A, anak kita ini tetap bisa dengerin. Ngerti nggak maksudnya, Bu? Ya, tapi gini Coach, kalau dia ini malah gini, maunya didampingin terus gitu kalau belajar. Oke. Jadi lebih cenderung kayaknya sepertinya mau ditemenin terus. Oke. Dia memang kalau untuk pelajaran untuk seni itu dia bakatnya bagus, menggambarnya bagus ya. Terus juga untuk yang ini aplikasi Get itu dia cerdas. Bisa bikin animasi seperti kreativitasnya itu bagus. Cuman untuk pelajaran memang dia ke bagian matematik dia agak lemah gitu. Nah, kemudian juga sepertinya dia kalau mau belajar tuh pengennya didampingin terus gitu. Biasanya yang dominan yang dimintanya untuk mendampingi siapa, Bu? Kalau dominan sih sama-sama aja, kadang-kadang sama ayahnya, kadang-kadang sama saya juga gitu. Biasa kalau Ibu mendampingi dia, apa yang Ibu lakukan? Atau apa yang dia minta ke Ibu? Kalau diminta sih yang penting ada lengkap misalnya alat tulis, buku, itu lebih cenderung ke bagian seni ini dia lebih suka yang kreativitas gitu. Tapi kalau untuk pelajaran yang ke matematik kayaknya kurang suka, kurang apa ya? Jadi sebenarnya Bu, bukan karena dia butuh didampingin, karena dia nggak suka sama itu, maka dia malas ngerjain itu, maka dia butuh orang yang bisa ngerjain. Tapi kalau dia udah ada hasratnya ke situ, dia nggak akan minta untuk didampingin, Bu. Dia cenderung justru mama jauh-jauh yang penting udah siap nih gitu. Dia pasti nggak terlalu suka untuk diliatin pada saat dia berproses ya. Justru itu kecenderungan, itu indikasi sebenarnya dia nggak suka tuh, masih nggak suka sama pelajaran itu, atau masih belum paham fungsinya pelajaran itu apa. Mungkin pelan-pelan Ibu sambil ngobrol, bukan formal gitu, karena Ibu sama-sama intuiting sama anak ya. Pola komunikasi pertemanan itu lebih efektif. Ya, saya introvert, dia ekstrovert. Nah, muncul dari Ibu tuh, karena Ibu yang introvert kan, tergerak dari dalam keluar ya. Ibu mungkin bisa ceritakan kira-kira pelajaran matematika yang sedang dia pelajarin dikaitkan dengan aplikasi kehidupan. Apalagi kalau bisa dikaitkan dengan mimpinya. Kenapa dia harus belajar kali-kali sih?
Atau kenapa integral ini, kalau misalnya udah integral ya, atau diferensial, atau tentang logika misalnya, apa sih fungsi dia belajar logika? Kalau dia ada di programmer, nah ini gampang banget dia belajar, Bu. Itu, kalau dia masih malas-malasan, masih ogah-ogahan, masih butuh dibantu, berarti itu salah satu indikasi dia sebenarnya belum minat-minat banget, atau belum ngerti itu kenapa harus belajar itu. Karena kalau dia udah ngerti, Bu, nggak butuh didampingi. Iya, benar banget. Bagus sekali Coach ini pelajaran tentang Stephen ini. Ternyata ternyata bermanfaat banget ya. Siap, Sepertinya persis seperti yang Coach ajarkan itu. Sepertinya kan kayak suami saya kan dia tipenya sensing introvert. Saya kan intuiting introvert. Ya, pernah gini Coach, ini sekedar cerita aja. Ya, silakan Bu. Kebetulan kan waktu itu kan saya pengen membeli sebuah tanah. Ada rumahnya juga di situ. Nah, jadi kalau suami saya tuh dia melihat gambaran rumah gitu ya. Kok ngapain beli rumah di situ? Rumahnya jelek. Lagian ngapain kan saya nggak kepakai rumah itu nanti. Kalau saya beda. Kalau saya lihat gini. Saya lihat posisi tanah itu di mana? Di mana di pinggir jalan. Oh, ini di pinggir jalan ini kan ibaratnya nanti bagus gitu posisinya. Saya tidak melihat rumahnya yang apa gitu ya. Nah, ternyata apa yang saya pikirkan ini benar. Nah, jadi gimana kadang-kadang kita supaya menyatukan visi kita gitu Coach. Kadang-kadang saya itu berbeda pandangan gitu loh. Iya. Benar sekali. Sepertinya sensing introvert itu lebih melihat ke ini ya, ke gambaran. Kalau saya melihat ini ke masa depan gitu. Betul. Saya melihat oh ini lokasinya ini bagus. Oh ini nanti bakal ramai akan berapa tahun yang datang. Kalau suami saya enggak. Suami saya melihat oh ini nggak bagus ini ngapain ini rumahnya ngegitu. Ternyata apa yang saya alamin ya. Iya benar. Ternyata nih berapa tahun akan ternyata itu lokasinya apa segala macam itu benar-benar sesuai dengan yang pelajaran itu. Iya. Sensing dia fokus sama mengumpulkan fakta, Bu. Iya. Cara berpikirnya hari itu. Kalau hari itu dilihatnya rumah jelek, ya itu jadi bahan pertimbangan dia untuk tidak menjadi membeli. Iya, kalau saya melihat posisi tanahnya itu di pinggir jalan atau bukan melihat rumahnya. Nah, kan kalau rumah kan bisa aja nanti dibongkar atau diganti dibangun di yang lebih bagus lah, gitu. Nah, itu gimana Coach menyatukan visi misi berdua tuh gimana? Nah, gini, intuiting itu kan fokus sama strategis ya. Jadi dia melihat sesuatu itu lebih strategis gitu, lebih jauh ke depan, lebih luas. Iya. Nah, prinsipnya pertama, kalau kita sudah berhubungan dengan orang lain selain kita, mau itu suami istri, mau itu anak, mau itu rekan kerja, maka kedepankanlah mindset atau cara berpikir saling memahami. Jadi dari kita dulu tuh, oh ternyata kebutuhan suamiku adalah dengan gaya berpikir sensing, dia butuh fakta-fakta yang bisa mendukung atau meyakinkan dia nih. Ibu boleh kumpulin fakta, misalnya nih, ada tempat yang persis sama tuh kayak dia dengan cara berpikir ibu, terus ibu tunjukkan itu rumah di sana, itu kondisinya rumahnya seperti ini dulu, jelek, tapi ternyata karena misalnya lokasinya strategis, akhirnya bisa berkembang, akhirnya harga di tanah di sini bisa naik gitu. Iya benar seperti itu. Itu lebih mudah untuk diterimanya gitu daripada ibu bilang nanti bakal begini, nanti bakal begini. Itu kalau ibu bicara sama intuiting nyambung, tapi sama sensing ya nantilah kenapa ya sekarang gitu. Iya benar. Jadi termasuk nanti suami juga kalau misalnya untuk meyakinkan ibu, setidaknya dia punya jangkauan sedikit lebih jauh lah, nggak cuma bicara tentang kekinian. Setidaknya dia punya gambaran 1 tahun ke depan apa sih rencananya gitu. Itu akan lebih mudah untuk orang intuiting. Untuk membuat untuk menyusun strategi ya.
ke depan. Jadi saling memahami aja Bu, mudah-mudahan mindset saling memahami akan saling mengikat kita gitu. Ya. Saling merekatkan kita. Iya. Bukan minta dipahami Bu ya. Kalau minta dipahamin itu cikal bakal tambah renggang. Iya. Tapi keseringan saya yang mengalah. Itu lebih baik Bu. Ya, benar. Terus Ya. kalau gini satu lagi Coach, Yap. anak saya yang pertama itu dia sensing extrovert. Saya kadang-kadang kan sukanya gini, nak belajar ya, saya bilang kayak gitu. Dia bilang kadang-kadang gini, nggak usah dibilangin mah, saya bisa sendiri. Nah, saya kadang-kadang kan takutnya gini, karena dia sepertinya asik, misalnya dengan gadgetnya, dengan apanya, saya lihat gitu seperti kurang belajar. Tapi ternyata, ternyata terbukti memang hasilnya dia belajar bagus, cuman kelihatannya aja seperti kurang belajar, Coach. Iya. Jadi kadang-kadang kalau saya nasihatin gini bisa kadang-kadang dia bisa marah gitu. Maksud saya itu sebenarnya kan supaya memotivasi dia untuk lebih giat belajar. Tetapi ternyata mungkin cara saya salah. Ternyata dia lebih tidak suka terlalu di ini, Coach. Di perintah sepertinya dia lebih suka belajar sendiri. Itu kebalikan daripada adik yang tadi. Adiknya yang intuiting. Iya, itu gimana Coach pandangannya? Dia sensing introvert. Iya, sensing extrovert. Oh, dia sensing extrovert, Bu? Iya. Oke, umurnya berapa tahun, Bu? Sekarang dia sudah kuliah, sudah umur laki-laki? Perempuan. Oh, perempuan. Oke. Jadi kalau kita terlepas dari Stephen ya, kalau kecenderungan umur di atas 15 tahun itu fase manusia sedang egonya lagi tinggi-tingginya, Bu. Dia fokus dengan keyakinan dia sendiri. Itu makanya agak susah untuk menasihatin anak umur 15 sampai 25 tahun. Oh iya. Merasa dirinya paling benar. Maka kondisi seperti itu harus kita maklumin juga supaya bentrok atau gesekan kita sebagai orang tua yang ingin mengarahkan sama ego anaknya itu bisa nggak terlalu besar gesekannya. Nah, yang penting kalau Ibu menemukan faktor ternyata dia cukup bertanggung jawab nih dengan apa yang Ibu percayakan ke dia, itu aja pegang dulu. Nah, terus satu lagi buat kalau bisa kondisikan buat Ibu sebagai tempat ternyaman dia mau nyampaikan apapun. Iya benar Coach. Nah, iya. Itu dia. Iya. Benar banget, ternyata bermanfaat banget Coach ini hasil tes Stephen ini baru tahu sekarang saya. Ibu tes Stephen-nya dari siapa? Sama Dokter Wahyuniarti. Oh, dengan Bu Ayu ya, Bu Dokter Ayu ya. Siap. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, nanti boleh. Coach. Ya, terima kasih Bu. Banyak, Coach. Ya. Oke. Anak sensing cenderung manja memang.